Di desa wisata Klawi, setiap sudut menyimpan cerita. Di antara ombak pantai Minangrua dan hijau perbukitan, tangan-tangan sederhana menghadirkan karya yang lahir dari ketekunan dan cinta pada desa. UMKM di Klawi bukan sekedar usaha. Mereka adalah denyut yang menghidupkan desa, penggerak ekonomi yang menjaga warisan alam dan budaya tetap bernafas. Setiap produk yang tercipta membawa jejak Klawi, kerja keras, ketelitian, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Inilah desa wisata Klawi, tempat di mana kerja menjadi karya, karya menjadi kebanggaan, dan kebanggaan itu menjadi masa depan. Selama UMKM Klawi berdiri, desa ini, negeri ini akan selalu punya harapan. Sebuah jejak langkah menuju kemandirian ekonomi desa dalam program dukungan UMKM sawit bersama Highside Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan. Inilah dia, Desa Wisata Klawi, Pantai Minangrua, Lampung Selatan. Ibu Sumaina ini udah dari kapan Bu melakukan pengrajin seperti ini Bu? Ibu mulai belajar sulam tapis ini dari tahun 2023. Tahun 2023. Nah kalau untuk kelompoknya sendiri Ibu udah berapa orang sampai sekarang? Kelompok, kalau yang ibu-ibunya 10 anggota, kalau pemuda-pemudinya ada sekitar 30-an. Oh berarti muda-mudinya cukup Ya, antusias gitu, ya, ya. Bu? Sangat antusias. Baik, nah Bu kalau misalnya untuk menjual produk yang udah dihasilkan sendiri itu gimana Bu kalau di sini? Ya masih lewat, ya ini udah mulai lewat online gitu. Udah ada keranjang kuningnya juga sama anak Muli Makane Dusun Kayu Tabu ini. Oh sudah ada, sudah ada di online shopnya. Ya. Kalau untuk pemesanan sendiri Bu, ada nggak momen-momen paling ramai atau sampai saat ini memang masih ramai nih? Ya kalau pemesanannya masih berapa? Gimana ya? Ya masih ya yang sepi ya ada aja. Ya. Terus kalau dari Ibu sendiri, kesusahan dari mungkin menenun lapis ini apa sih Bu? Kalau kesusahannya awalnya mah karena kita belum biasa ya. Ini aja ngeliat ini aja nggak kepikiran kan kalau cara ini yang apa motifnya ini kalau kita belum biasa ini susah juga sih. Tapi kalau udah belajar udah diamatin ini lama-lama kadang mau berhenti aja karena udah asik saking asiknya itu ya. Berarti bahan yang diperlukan adalah hanya kain ya kain apa nih ini ama kayak ya penun tapis sama benang emas terus sama benang ini jahitnya juga nih. Berarti Ibu sendiri yang mengajarkan para 10 teman-teman Ibu ini? Iya, tadinya awalnya memang di sini tuh Ibu sendiri kan. Nah, pemuda sini Bang Yandi itu lewat. Ternyata Minan ini kok bisa nenun tapis katanya. Kok saya nggak tahu nih. Bolehlah ajarin Muli Makane Dusun Kayu Tabu ini Bu katanya katanya.
Boleh, kalau yang penting ada bahannya, kataku. Kalau ibu suruh modalin nggak ada, kataku kan. Nah, Tadi ibu sempat menjalankan juga dan cerita sedikit kalau misalnya ada acara ya, berarti ibu-ibu kelompok ibu membawa produk-produk tersebut ke para acara-acara gitu. Iya, Dan itu banyak minatnya. ya alhamdulillah paling yang laku itu gelang sama bandok gitu ya, bandok sama bros gitu. Mungkin harapan ibu dan ibu bisa sedikit mengutarakan harapan untuk kemajuan UMKM lokal di daerah sini. Ya harapan ibu ke depannya lebih maju lagi dan lebih semangat lagi pemuda-pemudi kayu tabuk di sini. Mudah-mudahan bisa terwujud impiannya menjadi wisata yang lebih baik lagi. Dari hamparan kebun sawit hingga sudut-sudut desa yang membentang luas, menyatu dengan hijaunya perbukitan di kejauhan. Di sepanjang jalan desa, aktivitas sederhana namun penuh makna terlihat begitu hidup. Tawa mereka, obrolan ringan hingga tawar-menawar hangat menjadi warna yang membentuk denyut nadi desa ini. Di tengah kehidupan sehari-hari yang berjalan alami, tumbuh pula semangat baru melalui berbagai UMKM. Lidi sawit yang dulunya dianggap limbah, kini diolah menjadi produk bermanfaat dan bernilai. Baik Bapak, ini kan basicnya itu kan kata rotan ya. Kenapa Bapak bisa memilih sawit untuk sebagai bahan dasarnya Pak? Pengembangan Mas, pengembangan dari anyaman rotan. Ketika rotan bahan bakunya sudah mulai sulit, nah saya melihat di sekitar saya itu ada perkebunan kelapa sawit dan di situ banyak limbah atau sisa petani sawit itu membuang pelepah-pelepah sawit itu, dan saya memanfaatkan itu, melihat peluang itu bahwa bahan itu sangat banyak dan banyak orang yang tidak memanfaatkan. Nah dari situlah saya berpikir saya pengembangan dari rotan ini. Jadi ketika saya pengembangan dari lidi, produknya lumayan seperti piring, bisa buat seperti pesta-pesta kan, mengganti piring, jadi lebih efisien kalau ada pesta gitu. Oke, boleh Pak diceritakan singkat aja Pak, bagaimana sih Pak tahapan prosesnya tuh pembuatan produknya itu dari bahan baku hingga menjadi produk yang siap pakai? Kalau untuk lidi sawitnya, dari pertama itu kita ambil dari lidi sawit yang masih basah, yang baru dipanen. Kan kalau orang panen buah itu pelepahnya itu masih basah, kita ambil, kita serut, dihalusin, baru kita jemur 2 hari. Setelah 2 hari baru kita bisa dianyam untuk produk seperti piring atau mangkok atau sejenisnya. Oh, oke, baik Pak. Lalu bagaimana Pak ya respon masyarakat terhadap peluang usaha ini Pak, dari peluang produk turunan sawit ini? Bagaimana respon dari masyarakat sekitar Pak? Respon dari masyarakat cukup baik Mas, karena produk ini bermanfaat kan. Kalau untuk berbasis kelapa atau turunan kelapa sawit ini ya, untuk seperti lidi, mungkin untuk saat ini banyak sih peluangnya untuk terutama UMKM Klawi, terutama UMKM yang ada di Desa Klawi ini. Yang pertama itu belajar seperti tadi, pelatihan, intinya ilmunya dulu. Baru untuk bahan, untuk di Lampung ini banyak ininya, bahan baku banyak kalau untuk sawitnya. Cuman kemauan aja gitu. Inilah Klawi, lebih dari sekedar desa. Klawi adalah desa yang memadukan pesona alam, harmoni kehidupan, dan kekuatan UMKM lokal.
Pak, boleh ceritakan sedikit terkait perkembangan Grand Canyon, karena Grand Canyon ini merupakan salah satu wisata unggul yang ada di Desa Klawi. Peresmian kita dari bulan 1 kemarin ya, bulan 1 tahun ini 2025. Alhamdulillah perkembangannya ini sangat pesat ya. Dari bulan 1 sampai bulan berapa? Bulan 10 ya? Bulan 10 atau 11? 10 ya? Sekarang, Pak. Bulan 11. Ya. Itu kita bisa mendatangkan wisatawan dari jauh-jauh sih, dari Palembang, Jakarta, Tangerang, Bogor. Ya, menurut saya sih termasuk sangat maju lah, sangat cepat lah perkembangannya. Pak, dan boleh mungkin bisa disebutkan apa saja yang Grand Canyon sediakan untuk wisatanya, Pak? Untuk wisata kita sediakan tempat area berenang, snorkeling, kano, sekaligus dokumentasi, paintball, lagi sebentar lagi peresmian kita. Nanti ada lagi kita ATP, flying fox, dan sebagainya. Harapan Bapak terhadap Desa Klawi atau harapan terkait wisata di Desa Klawi ini seharusnya seperti apa sih, Pak? Harapan saya Desa Klawi masalah wisata, mudah-mudahan ya wisata-wisata lain juga ada yang berada di Desa Klawi, mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang. Ya Grand Canyon juga mudah-mudahan kedepannya semakin maju, bisa mendatangkan wisata-wisata dari luar. Harapan saya sih wisata asing juga bisa datang kemari. Kita telah menjadi saksi bagaimana perkembangan UMKM sawit di Desa Wisata Klawi. Sekian persembahan dari Bumi Lampung, sampai jumpa di Desa Wisata selanjutnya.